Masih di Sindo Today pemirsa, Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Ya pemirsa, konser rohani bertajuk Tehillim The Heart of Worship sukses digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Konser yang menggabungkan musik, narasi, dan visual sinematik dalam satu kesatuan yang imersif dan menyentuh hati ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo. Mengambil nama dari bahasa Ibrani yang berarti puji-pujian atau mazmur, Tehillim menjadi sebuah konser rohani untuk memberikan pujian kepada Tuhan melalui musik, narasi, dan visual sinematik yang indah dan menyentuh hati. Konser rohani yang dirancang untuk menghidupi mazmur ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Dalam konser ini, Liliana menciptakan 15 lagu rohani yang lahir dari perjalanan spiritual sekaligus bagian dari proses akademik yang dijalaninya dalam program Magister of Theology di STT Kingdom. Mahakarya konser persembahan pujian sinematik Tehillim juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Konser ini dinilai memiliki konsep yang unik karena memadukan unsur pelayanan, misi, dan karya musik yang seluruh lagunya diciptakan sendiri oleh Liliana Tanusudibyo. Saya bersyukur semuanya menjadi suatu mengequip kita untuk menjadi lebih baik lagi. Khusus hari ini juga bersamaan ada acara apresiasi dari MURI. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga ini dapat memberikan semangat untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Tehillim Concert The Heart of Worship turut dimeriahkan oleh deretan penyanyi ternama Indonesia yang membawakan lagu-lagu pujian ciptaan Liliana Tanusudibyo. Jadi ini first time juga kita bisa membawakan lagu rohani di konser ini, perdana juga buat kita. Jadi ini betul-betul spesial. Mungkin berkat Ibu Liliana kita bisa membawakan konser yang megah seperti ini. Sangat luar biasa sekali, sangat terhormat sekali bisa dipercaya Ibu untuk menyanyikan lagunya, kemudian bisa mengisi acara di konsernya gitu kan. Karena ini sangat berarti sekali. Tehillim Concert The Heart of Worship membawa pesan harapan di tengah tantangan kehidupan modern di mana menjadi ruang bagi setiap individu untuk menemukan kembali kedamaian, kekuatan, dan makna hidup dalam kasih Tuhan. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Sebanyak 4 negara dipastikan kembali berlaga di panggung sepak bola bergengsi FIFA World Cup setelah penantian puluhan tahun. Norwegia, Kongo, Haiti, dan Irak siap memberikan kejutan di Piala Dunia tahun ini. Sebanyak 4 negara dipastikan kembali berlaga di panggung sepak bola bergengsi FIFA World Cup setelah penantian puluhan tahun. Pertama, Norwegia. Mereka sudah absen Piala Dunia 28 tahun. Terakhir Norwegia bermain tahun 1998. Dan tahun ini, Norwegia mengandalkan pemain bintang nan tajam Erling Haaland. Terbukti, Haaland berhasil menjebol gawang Italia di babak kualifikasi. Kedua, Republik Demokratik Kongo. Sebelumnya lolos tahun 74, absen di Piala Dunia selama 52 tahun, membuat tim ini tak diunggulkan. Namun keberhasilan mereka lolos kali ini menjadi penanda kebangkitan macan tutul Afrika. Ketiga, Haiti.
Terakhir bertanding di Piala Dunia tahun 74, meski tidak diunggulkan, saat ini Haiti menjadi juara grup di babak kualifikasi setelah menang dari Costa Rica dan Nicaragua, serta kalah dari Honduras. Pasukan Grenadier bertekad memberi kejutan di Piala Dunia. Keempat, Irak. Terakhir tim ini bermain di Piala Dunia pada 1986. Absen selama 40 tahun tak membuat Irak gentar memberikan tajinya di Piala Dunia. Jadi, mungkinkah negara-negara tersebut akan mengagetkan dunia dengan penampilannya di Piala Dunia 2026? Ya, di tengah antusiasme Piala Dunia, sejumlah perlakuan diduga rasis diterima sejumlah negara peserta. Mulai dari pemeriksaan yang terlalu ketat sampai larangan menonton pertandingan. Sejumlah perlakuan kurang mengenakan diterima sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026. Pertama, kabar kurang sedap diterima timnas Irak jelang Piala Dunia. Kapten timnas mereka, Ayman Hussein, ditahan selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago setelah tiba di FIFA World Cup. Fotografer resmi Irak juga ditolak masuk. Padahal FIFA World Cup dimulai pada 11 Juni, namun makin banyak keluhan peserta terkait prosedur imigrasi. Kedua, perlakuan dirasa berlebihan juga dialami timnas Senegal. Turun dari pesawat, para pemain tidak langsung menuju bandara, namun di lapangan terbang, pemain-pemain ini duduk di kursi sederhana terlebih dahulu dan diperiksa dengan metal detektor. Padahal tim lain tak mendapat perlakuan demikian. Ketiga, tim Uzbekistan. Uzbekistan menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Perlakuan pemeriksaan setibanya ini dikritik netizen karena dianggap berlebihan. Keempat, penolakan wasit. Pemerintah Amerika menolak masuk wasit Somalia Omar Abdul Qadir Artan bertugas di Piala Dunia 2026. FIFA merilis alasannya adalah masalah keimigrasian, padahal hingga saat ini belum ada rilis mengapa paspor Omar dinilai bermasalah. Masalah lainnya, supporter Iran kehilangan akses tiket resmi Piala Dunia 2026 setelah kuota tiket yang sebelumnya dialokasikan ternyata dicabut tuan rumah. Saat ini tidak ada tiket resmi yang didistribusikan kepada supporter Iran. Sebelumnya, timnas dan supporter Iran juga mengeluhkan perlakuan Amerika Serikat terhadap mereka. Amerika Serikat dituduh menolak visa kepada belasan anggota delegasi Iran ke Piala Dunia. Sementara supporter Iran mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. Keberangkatan tim Iran dari Turki ke Meksiko dibayangi ketegangan geopolitik dan perselisihan visa. Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazl Pasanideh, juga menuduh Amerika Serikat menolak visa kepada 15 anggota delegasi Iran yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Dirinya meminta intervensi FIFA untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh negara-negara tuan rumah turnamen tersebut. امیدوارم تمامی موانع موجود در سریع‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات بین‌المللی و تعهدات مرتبط با برگزاری جام جهانی برطرف شود تا اعضای تیم ملی ایران و مربیان کادر مدیریتی آن که بخش جدایی ناپذیر تیم ملی هستند بتوانند بدون دغدغه و با تمرکز کامل در این رقابت‌ها حضور یابند. Setibanya tim nasional Iran di Tijuana, Meksiko, mereka langsung bertolak ke penginapannya dekat Estadio Saliente, tempat tim akan melakukan latihan untuk babak penyisian grup F. Sementara itu, para penggemar Iran juga mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. United States government is a sore loser. You know, they always has to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, so it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not it's only itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the United States is not obligating by its regulations. Tim Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru di grup F. Mereka akan bertanding di laga pembuka di Los Angeles pada 15 Juni mendatang.
Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait kenaikan bahan bakar, kami terhubung dengan Bagus Prasetya Adi bersama juru kamera Eri Nugraha di salah satu tempat pengisian bahan bakar di kawasan Jakarta. Selamat pagi Bagus, apakah kenaikan bahan bakar non-subsidi sudah berdampak terhadap pengguna kendaraan? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Ayu dan juga Priska. Dapat kami informasikan pagi ini Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bernon subsidi yaitu berjenis Pertamax dan juga Pertamax Green pada hari ini Kamis 10 Juni 2026, di mana kenaikan ini mencapai 3.950.000 per liter, ada kenaikan 30% dan hampir menyentuh 4.000 per liter. Dan saya akan menggambarkan kepada Priska dan juga Ayu dan kondisi terkini di salah satu SPBU pagi ini, di mana kami melihat untuk pagi ini kondisi masih normal begitu, tidak ada antrian panjang ataupun kelangkaan BBM, di mana kenaikan harga Pertamax sendiri saat ini yang non subsidi tidak berubah menjadi dari harga 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sementara itu untuk Pertamax Green RON 95 naik dari harga 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Nah, Ayu, dan kondisi terkini di salah satu stasiun pengisian di daerah Abdul Muiz, Jakarta Pusat, di mana kenaikan ini jenis BBM non subsidi ini adapun tidak berubah. Ada Pertamax Turbo maksud kami dibanderol 20.750 per liter, Dexalite 23.000, Pertamina Dex 24.800. Dan juga di sisi lain untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan Ayu dan juga Priska, di mana harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan, Pertalite tetap tidak berubah 10.000 per liter dan biosolar 6.800 per liter. Dan untuk kondisi saat ini kami pantau di stasiun pengisian masih tidak ada antrian dan mereka masih mengisi BBM dengan harga normal, di mana Pertamina juga mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi ini sudah ada koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, yang dimana ada sistem evaluasi perkembangan harga minyak dunia yang naik akibat geopolitik perang Timur Tengah, yang dimana saat ini juga Pertamina memastikan stok BBM tidak ada kelangkaan dan juga menjaga kualitas BBM itu sendiri. Kembali ke Anda, Ayu dan Priska. Baik, terima kasih rekan Bagus Prasetya Adi dan juru kamera Eri Nugraha melaporkan langsung dari salah satu tempat pengisian bahan bakar di kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raditya Ayu. Dan saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat beraktivitas, sehat selalu dan sampai jumpa.